فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alamatnya selalu nggak sadar diambil sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qalat Syekhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hafidhahallahu ta'ala. Masuk di 53. Kalau 53 sudah berarti 54. Istijabatu. Kita sudah masuk ke 54 kan? Istijabatuhu ta'ala li du'ai Sa'id ibn Zaid radhiyallahu an. Dikabulkannya oleh Allah Ta'ala doa Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, beliau sahabat minas sabiqin al-awwalin. Ayahnya adalah yang yang mengikuti agama Ibrahim di masa jahiliyah. Jumpa Nabi Muhammad SAW dan melarang Nabi untuk memberikan makanan kepada berhala dan seterusnya itu. Ini ayahnya, tapi sudah meninggal duluan, dibunuh oleh rombongannya Abu Lahab atau Abu Jahal ketika dia balik dari Syam. Ayahnya ini, dia akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai satu umat. Nabi Muhammad jelas ketika jumpa masih belum jadi nabi, belum tahu syariat dan sebagainya, ketika belum turun wahyu waktu itu. Sebagaimana di dalam Jami'us Shahih punya Syekh Mukbil disebutkan cerita itu, Sa'id bin Zaid yang melarang untuk memberikan persembahan kepada berhala. Zaid bin Amr bin Nufail, si ayah yang melarang itu, melarang Nabi Muhammad. Kama rawa Hisham bin Urwah an Abi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah dari ayahnya. Ini untuk memperbaiki nama-nama yang keliru. Yang meriwayatkan ini adalah siapa? Berarti Urwah ibnu Zubair. Anna Arwa binti Uwais, bahwasanya Arwa binti Uwais idda'at ala Sa'id ibn Zaid, menuduh Sa'id ibnu Zaid radhiyallahu an annahu akhadha syai'an min ardiha, bahwasanya dia mengambil sebagian tanahnya, merampas tanah. Fa khasamathu ila Marwan bin al-Hakam, lalu dia memperkarakan Sa'id bin Zaid kepada Marwan bin al-Hakam, yaitu melaporkan Sa'id bin Zaid ke mahkamah di hadapan khalifah, langsung khalifah tertinggi Marwan bin al-Hakam. Jelas waktu itu Marwan bin al-Hakam adalah khalifah. Faqala Sa'id, maka Sa'id mengatakan, ana kuntu akhudhu min ardiha syai'a ba'dalladhi sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini cetakan yang ini tidak ada tanda tanya. Kalau di cetakan yang lain ada tanda tanya, tak mungkin malah beliau mengakui, ini mengakui namanya. Memang saya dulu mengambil, tak mungkin. Tapi ini adalah pertanyaan pengingkaran. Apakah saya akan mengambil sebagian dari tanah dia setelah saya mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang saya dengar? Wa ma sami'ta min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Marwan bin al-Hakam bertanya, apa yang Anda dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akhadha shibran minal ardi zulma, barang siapa mengambil sejengkal tanah dari bumi, sejengkal dari tanah secara zalim, tuwiqahu ila sab'i aradin, akan dikalungkan bumi itu kepada dia sampai 7 lapis bumi. Baik, di sini menunjukkan sahabat memang sahabat, yaitu mendengar hadis
untuk diamalkan, bukan malah untuk disia-siakan. Ternyata hadis ini cukup untuk menghalangi beliau melakukan perampasan tanah atau menghalangi seseorang dari korupsi tanah dan sebagainya. Betul-betul ilmunya diberkahi, ilmu untuk diamalkan. Faqala lahu Marwan la as'aluka bayyinatan ba'da hadza. Marwan mengatakan, saya tidak akan minta kepada Anda keterangan setelah ini. Baik. Ini menunjukkan apa? Al-amal bil qara'in, mengamalkan, beramal sesuai dengan qarinah. Baik, Marwan lihat ini sahabat betul-betul dengar dari Nabi dengan penjelasan yang sangat terang seperti ini, cukup bagi dia untuk meyakini Sa'id bin Zaid tidak bersalah. Ini boleh seorang hakim beramal sesuai dengan qarinah kalau tidak ada bayinah yang lebih kuat. Adapun kalau zaman sekarang tentunya itu tidak cukup. Kalau apa? Kalau sekedar ada seorang ustadz dituduh ini, lalu ustadznya mengatakan, takkan saya gitu, saya kan ustadz, saya tahu dalil gini. Nah, itu tak cukup. Orang zaman sekarang banyak keajaiban, sudah tahu dalil lalu melanggar, sudah tahu dalil masih korupsi, masih main riba dan seterusnya. Maka semata-mata dia menyampaikan dalil di dalam persidangan itu tidak cukup. Dalil-dalil Quran was sunnah yang berlaku dalam persidangan adalah kekuatan bayinah dan sebagainya. Tapi tentunya yang menuduh itu yang wajib mendatangkan bayinah. Adapun yang dituduh, kalau memang dia tidak mengakui, maka apa? Cukup dia bersumpah dan mengingkari, itu sudah cukup. Dan pembahasan masalah persidangan dan bayinah dan seterusnya, nukul, yaitu apa? Lari dari memenuhi permintaan untuk bersumpah, ini tentunya dibahas di dalam kitab fikih. Cuma yang diinginkan di dalam pembahasan kita di sini adalah bahwasanya si Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengingkari dan mengajak Marwan untuk memikirkan itu secara akal sehat. Seorang sahabat Nabi dapat langsung dari Nabi ancaman sekeras ini, takkan dia akan berani untuk tetap melakukan itu. Maka Marwan sebagai hakim, beliau boleh mengamalkan qarinah seperti ini. Langsung mengatakan, saya tidak perlu lagi meminta keterangan dari Anda setelah ini. Saya yakin Anda salah. Saya yakin tuduhan tadi salah. Bahkan si wanita itu yang wajib mendatangkan bayinah. Faqal, lalu kemudian Sa'id bin Zaid berdoa, Allahumma in kanat kadzibah. Ya Allah, apabila wanita ini berdusta, adalah penuduh yang berdusta. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat memang ahli warok, seperti yang telah kita lewati dalam cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun dia sendiri yakin dia benar dan dia tidak bersalah, tetap dia menisbatkan ilmu menyerahkan ilmunya kepada Allah. Ya Allah, kalau Engkau tahu memang wanita ini dusta, atau kalau yang dalam cerita Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, kalau Engkau tahu bahwasanya lelaki itu adalah berdusta dan hanya berdiri karena riya dan seterusnya, maka doa kecelakaan itu tidak langsung disebutkan secara mutlak, tapi digantungkan kepada pengetahuan Allah bahwasanya si penuduh inilah yang dusta. Baru apa? Didoakan kecelakaan. Jangan mutlak, ya Allah celakakan orang itu, tak. Tapi ya Allah, kalau tujuan dia salah, memang dia yang membuat tuduhan palsu, maka celakakan dia. Itulah cara yang benar kalau ingin mendoakan seperti itu. In kanat kadzibatan fa'ammi basaraha. Ya Allah, apabila wanita ini berdusta di dalam tuduhannya itu, maka butakan mata dia. Ini doa yang sangat keras, minta agar mata orang itu dibuang sekalian, istilahnya, pandangan mata dia. Tapi ini hak dia. Karena apa? Sebagai orang yang terzalimi, beliau berhak untuk mendoakan kecelakaan terhadap orang yang mendoliminya tadi. Dan tetap yang namanya sahabat, itu doanya adalah doa yang mengandungi hikmah, balasan sesuai dengan jenis amalan, seperti yang juga disebutkan oleh para pensyarah terhadap syarah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini juga ada hikmahnya. Tatkala wanita ini tidak kenal siapa Sa'id bin Zaid, 10 orang yang dijamin masuk surga, 10 terbaik dari sahabat, dan
Sa'id bin Zaid ma'ruf perjuangannya, termasuk sabiqunal awalun, susah payah menghadapi penyiksaan di masa periode Makkah dan sebagainya. Wanita ini tetap berani menuduh Sa'id bin Zaid, berarti memang apa? Dia ini seakan-akan buta. Maka didoakan, butakan mata dia. Wa qatulha fi ardiha, dan matikan dia di tanah dia. Sekarang dia rela untuk mencemarkan kehormatan sahabat yang 10 terbaik itu. Maka demi apa sih? Demi tanah. Maka ya Allah, jadikan dia mati di tanah dia. Baik. Berarti walaupun sahabat itu marah, walaupun sahabat itu sakit hati, tetapi kalamnya tetap kalam yang diatur sesuai dengan hikmah, balasan sesuai dengan amalan, tidak berlebihan, tidak seperti sebagian orang jahil, ya Allah hancurkan dia dan keturunannya sampai 7 turunan. Itu dolim sekali, terlalu emosional. Tapi sahabat betul-betul kalamnya penuh hikmah. Kemudian qal fama matat hatta dhahaba basaruha, maka tidaklah wanita ini, siapa tadi? Arwah binta Uwais, tidaklah wanita ini mati sehingga matanya itu buta. Yaitu memang dia terkena doa yang pertama dari Sa'id bin Zaid. Summa baina hiya tamshi fi ardiha, kemudian tatkala dia sedang berjalan di tanahnya itu, dalam riwayat yang lain dia sedang berjalan sambil meraba-raba dinding, meraba-raba pepohonan yang ada di situ, sambil dia mengatakan, saya terkena doa Sa'id, saya terkena doa Sa'id. Kemudian ketika dia sedang masuk ke tanahnya itu, tanah yang dia perjuangkan walaupun dengan cara mendolimi sahabat, id waqa'at fi hufratin famatat, ketika itu dia jatuh ke dalam suatu lubang, lalu dia meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain dikatakan fakanat qabroha, dan jadilah lubang itu menjadi kubur dia sekalian. Kalau riwayat tambahan ini sahihah, berarti apa? Waktu itu dohirnya dia tidak lagi dikeluarkan, sudah sekalian dia ditanam di situ, dikuburkan di situ, dikubur di situ. Qal wa ghairu dzalika minal amsilatil katsirah, dan contoh-contoh yang banyak yang lain. Kata si penulisnya, allati fiha nasrullahi li ibadihil mu'minin, yang di dalamnya ada pertolongan Allah untuk para hambanya yang beriman. Ini riwayat siapa tadi? Riwayat Muslim. Wa tamkinuhum, dan memberikan kekuasaan kepada mereka. Walaupun kekuasaan boleh jadi berupa kekuasaan secara politik atau yang disebutkan baru saja, yaitu kekuasaan secara menegakkan hukum. Hukum yang mana? Yaitu mendoakan orang itu dan betul-betul orang itu tertimpa hukuman, doa dikabulkan. Wadifa'u anhum, dan pembelaan Allah untuk mereka. Ba'dama asabahum min syiddatin wakar, setelah mereka itu tertimpa kesusahan dan kesulitan yang besar. Fahuwal qailu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang berfirman, menjanjikan, dan janji Allah pasti benar. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang banyak berkhianat dan banyak mengingkari. Ini polanya adalah pola ancaman untuk orang yang suka berkhianat dan orang yang banyak mengingkari. Boleh jadi mengingkari nikmat, apalagi sampai mengingkari keimanan, mengingkari wahyu dan sebagainya. Kalau Allah tidak suka, boleh jadi orang itu akan tertimpa bala. Sekarang kita tambah sedikit lagi. Al-faidatul khamisah, faedah yang kelima dari ujian dan cabaran itu apa? Annasyada'ida tujibu lil abdi ar-ruju'a biqalbihi ilallahi azza wa jal, bahwasanya kesulitan-kesulitan itu mewajibkan, yaitu akan menyebabkan si hamba itu kembali dengan hatinya kepada Allah azza wa jal.
membawa hatinya untuk kembali tunduk kepada Allah dan mengikuti syariat Allah. Al-faidatul khamisah, anna syada'ida tujibu 'alal abdi ar-ruju'a ila Allah azza wa jalla wal wuqufa bi babi, dan berdiri di depan pintu Allah. Tentunya ini maknawi. Pintu Allah ada di atas surga sana, tapi pembahasan ini adalah maknawi, seakan-akan kita memang sedang menghadap di depan pintu Allah Ta'ala. Wa tadarru'alah, menundukkan diri kepadanya. Wal istiqanah, dan sama ini istiqanah, yaitu tenang dan menyerahkan diri. Wa tawassula ilaih, mencari jalan kedekatan kepadanya. Tawassul, mencari wasilah, mencari kedekatan. Semakin terkena bencana, jangan malah semakin malas ibadah, tapi hendaknya semakin mendekat kepada Allah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.